المستهدين المسلمين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا بعد. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak berikan kenikmatan dan hidayahnya kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih diberikan banyak kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa menjalankan bakti kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita di bulan Ramadan ini. Maka harapan kita mudah-mudahan apa yang kita tunaikan senantiasa menambah timbangan amal kebaikan kita di sisinya. Amin ya mujibas sa'ilin. Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita di Masail Jahiliyah ini, masalah yang ke-77, yakni masalah iqtida'uhum biman la yasluhu lil qudwah. Mereka mengambil teladan dan contoh dari orang-orang yang tidak layak untuk dijadikan teladan. Ini juga satu koreksi khususnya kita di bulan Ramadan agar sebagaimana menjadi kaidah bagi kita, keteladanan kita adalah kepada Rasulullah SAW, baik dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, demikian pula dalam masalah akhlak dan perilaku kita. Maka Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi alaihi salatu wassalam teladan yang baik. Dari sini umum qudwah hasanah, Allah menyebutkannya dengan bentuk nakirah. Uswatun hasanah, ini teladan yang baik dalam semua perkara yang dicontohkan atau dalam semua perkara yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sepatutnya untuk kita meneladaninya, dan itu menjadi prinsip dan kaidah bagi kita. Maka kalau kemudian mengambil teladan kepada orang-orang yang tidak sejalan dengan tuntunan Nabi, inilah adalah dari perilaku-perilaku jahiliyah. Sebagaimana hal itu juga dilakukan oleh banyak kaum muslimin saat ini, yakni mengambil teladan, mengambil contoh kepada orang-orang yang tidak layak dijadikan sebagai contoh, khususnya dalam perkara agama. Ini banyak yang mencontoh kepada orang-orang yang anggapannya merupakan tokoh agama atau orang yang dikagumi, namun pada hakikatnya tidak sesuai dengan atau tidak sejalan dengan tuntunan-tuntunan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka kita mengambil qudwah, mengambil teladan kepada orang ini tentunya dari sisi kesesuaiannya dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan seorang muslim sebagai cermin, ya, sebagaimana Rasulullah mengatakan, al-muslimu mir'atu akhih, ya. Seorang muslim adalah merupakan cermin bagi saudaranya. Artinya seorang muslim mesti mengaca diri, karena dirinya juga diikuti oleh muslim yang lain, ditonton oleh muslim yang lain. Maka tentunya qudwahnya kembali kepada bagaimana tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muallif Syekh Muhammad Ibn Wahab rahimahullah taala di sini menjelaskan kepada kita bahwa menyelisih prinsip tersebut adalah perilaku-perilaku jahiliyah. Ini mereka, di mana mereka mengambil contoh dari orang-orang yang tidak sepantasnya dijadikan sebagai contoh dan teladan. Dikatakan qala inna aimmatahum, sungguhnya tokoh atau imam-imam mereka, pimpinan-pimpinan mereka, imma alimun fajir wa imma abidun jahil. Contoh teladannya adalah seorang alim yang fajir, ya. Seorang alim, tokoh agama tapi fajir, jahat, ya. Wa imma abidun jahil, atau seorang abid ahli ibadah tapi jahil. Maka ini dua-duanya adalah sesat dan menyesatkan, ya.
sesat dan menyesatkan. Seorang alim tapi fajir, ya, maka ini ilmunya menjadi bencana baginya dan juga menjadi bencana bagi umat. Orang-orang seperti ini, dan ini dikatakan sebagai ulama su, ya, sebagai ulama su, atau juga orang-orang yang mengajak kepada pintu-pintu jahanam, atau minimalnya adalah orang-orang yang mengeruhkan kemurnian dan kebaikan Islam. Ini alimun fajir yang kita harus waspada, kita harus hati-hati dari orang-orang seperti ini, karena ini merupakan qudwahnya orang-orang ahlul jahiliyah, alimun fajir. Kemudian yang kedua, abidun jahil. Seorang ahli ibadah, Masya Allah, ahli ibadah, tapi ibadahnya tidak dibangun di atas dalil, tidak dibangun di atas tuntunan. Maka ini juga rusak. Bagaimana rusaknya ahli kitab? Orang-orang dari kalangan ahli kitab, mereka rusak karena seperti itu, abidun jahil. Dan ini dua-duanya, dua kelompok manusia ini ada semuanya pada sifatnya ahli kitab. Orang-orang Yahudi yang tahu tapi fajir. Ya. Mereka orang-orang Yahudi ini tahu, ngerti akan kebenaran, akan al-haq, namun mereka fajir. Ya. Membalelo, membelot, membantah. Ini mereka. Sementara orang Nasrani, abidun jahil, ahli ibadah tapi jahil, ya. Tidak didasarkan kepada tuntunan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka adalah orang-orang yang al-maghdhub alaihim, ini orang-orang Yahudi. Karena tahu tapi tidak mau tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala umpamakan mereka seperti keledai yang gendong kitab, enggak mau tahu dengan tuntunan. Sementara orang Nasrani dikatakan dhalin, orang yang dhalun, orang sesat. Kenapa? Karena mereka beribadah dengan tanpa ilmu. Maka ikhwani yang kiram, ini jelas dua kelompok manusia yang mesti kita waspada, karena kerusakan umat ini terjadi dari mereka yang kalau kita tidak menelaah, ini akan mudah tertipu dengan orang-orang seperti ini. Menjadi ahli ibadah, tapi kalau kemudian tidak di atas tuntunan, Rasulullah SAW mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun, wa man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Dan barang siapa yang mengada-ada dalam perkara agama ini yang tidak kami perintahkan, maka itu juga tertolak. Artinya meskipun orang beribadah dengan sepenuh hati dan semangat, Masya Allah, namun kalau tidak sesuai dengan tuntunan, ini adalah seorang abidun jahil. Juga semuanya ibadahnya akan tertolak semuanya. Bukan sebagai suatu ketaatan, tapi ini bahkan merupakan maksiat. Allah musta'an. Maka dari sini juga mengingatkan pada kita untuk kita senantiasa mengkaji sunnah-sunnah Nabi SAW agar senantiasa dalam tuntunan. Ya. Khususnya kita di bulan Ramadan ini banyak muncul atau banyak orang, Masya Allah, kaum muslimin semangat dalam beribadah. Namun juga kita lihat kerusakan dari sisi bid'ah pun juga banyak. Ya. Maka ini juga harus kita pelajari dan kita cermati. Baik itu hal-hal yang akan membatalkan puasa kita atau membatalkan nilai-nilai pahala puasa kita. Puasanya sah tapi tidak berpahala. Maka ini juga satu hal yang mesti kita cermati. Demikian pula ritual-ritual atau ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunan dari yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Maka ini satu hal yang mesti kita perhatikan, ya. Dari bahaya lisan atau dari mencibir yang semisalnya, ini tidak hanya merusak kepada nilai puasa kita. Bagaimana Rasul mengatakan, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa ju' wa atash." Betapa banyak dari orang berpuasa tidak mendapat bagian dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Berkata bohong, juga Rasulullah mengatakan demikian. Man lam yada' qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi haja min an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang berkata dusta dan senantiasa melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari dia meninggalkan makan dan minumnya. Maka ini yang hal-hal yang mesti kita jaga
Apalagi orang mencibir, orang menghina, ini dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah neraka wail. Wail ini disebutkan juga merupakan nama satu lembah di Jahannam. Ya. Maka celakalah orang yang hamaz dan lemas. Ya. Orang yang suka mencibir orang. Ya. Mencela orang. Baik itu dengan lisan atau dengan anggota badannya. Ini terang-terangan atau dengan isyarat. Maka ini dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala. Humazatil lumazah. Dua sifat. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada. Ini sifat yang ketiganya, yang suka menghitung harta, suka mengumpulkan harta dan ngitung-ngitung terus. Ini menjadi perhatiannya adalah menghitung harta, ya. Yang dipakainya, yang dan seterusnya. Ini satu hal yang artinya tidak ada ham dan gham, ya, tidak ada pikirannya kecuali ini. Nah, maka apa yang ditabungnya, dikumpulkannya ini hilang sedikitnya, siang malam dihitungnya. Ya. Maka ini jama'. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancamnya. Akhirnya orang-orang terancam. Maka kita dalam kita berpuasa pun juga mesti menjaga lisan dan anggota badan kita. Agar tidak termasuk dari abid jahil dalam kita beribadah, dalam keadaan bodoh, ya. Tidak ngerti apa yang mesti kita jalani dalam kita beribadah. Kita menjalankan ibadah, namun nilai-nilai ibadah itu hilang dari kita, maka tentunya menjadikan sia-sia. Nasallallahu alaihi. Ini penting untuk dikaji. Lebih lagi juga kerusakan-kerusakan yang terjadi pada umat ini dari cara-cara ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan. Ya. Maunya adalah menunaikan kebaikan, menjalankan kebaikan, tapi banyak yang tidak mau paham, ya, dalam masalah puasa ini. Dari menjaharkan niat puasa, biasanya dipimpin oleh imamnya selesai sholat tarawih. Ini juga satu hal yang tidak ada tuntunan, yang tentunya akan mengotori dari ibadah kita di bulan Ramadan ini. Kemudian juga banyak hal, ya. Maka khawanafiddin rahimani wa rahmatullah, hal-hal seperti itu mesti kita kaji, kita hati-hati. Sisi yang lain juga kita mesti menjalankan yang terbaik, yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita dalam beribadah khususnya di bulan Ramadan ini didasari dengan ilmu dari tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari makan sahur, meskipun malas-malas, maka ini juga sunnah dari sunnah Nabi SAW, jangan kita tinggalkan, ya. Dan karena apa? Ada keberkahan di dalamnya. Kemudian juga disunnahkan untuk kita mengakhirkannya, ya. Rasulullah mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah, sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Wa in kana jur'atan ma, meskipun hanya seteguk air, ya. Meskipun hanya seteguk air. Ini hal yang perlu diperhatikan. Kemudian juga berbuka puasa pun juga disunnahkan untuk disegerakan. Dan Rasulullah mengatakan, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantazir bi fitrihan nujum. Senantiasa umatku di atas sunnahku selagi tidak menunggu terbitnya bintang-bintang ketika dia berbuka. Dalam lafaz lain, la tazalu ummati bi khairin ma ajilu al-fitr. Senantiasa umatku di atas kebaikan selagi mereka mensegerakan berbuka puasa. Ini hal-hal yang merupakan terghib, ya, merupakan hasungan bagi kita untuk kita melakukan yang terbaik. Dan yang terbaik ini adalah yang dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka ikhwan fillah jazakumullah, ini orang-orang yang mengambil keteladanan dari, meskipun seperti itu artinya kerusakan-kerusakan terjadi dilakukan oleh para tokoh-tokoh agama, maka ini adalah merupakan perilaku-perilaku jahiliyah, di mana contoh teladannya adalah dari alimun fajir
wa 'abidun jahil. Maka ini bencana. Kama fi qoulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ini orang Yahudi. Wa qad kana fariqun minhum, dan sungguh telah ada sekelompok dari mereka yasma'una kalam Allah, mereka mendengar kalam Allah. Namun apa? Artinya tahu itu adalah kalam Allah. Thumma yuharrifunahu, kemudian mentahrifnya, merubahnya. Dan itu perilaku orang-orang Yahudi, ya, suka merubah, baik merubah maknanya atau merubah lafadznya dalam dalam konteks penghinaan, dalam konteks melecehkan, merubah maknanya atau merubah hurufnya atau merubah maknanya. Atau memahaminya dengan hawa nafsunya. Ini banyak dalam ayat dicontohkan. Seperti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qulu hittatun wa qul ma qulna dkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haythu syi'tum ragadan wa dkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Kata Allah, wa idh qulna dkhulu hadhihi al-qaryah, ketika kami katakan kepada mereka, masuklah kepada kampung yang dijanjikan ini, kampung yang diberkahi. Fakulu minha haitsu syi'tum, dan makanlah dari hasil di kampung itu semau kalian. Ragadan haitsu syi'tum. Wadkhulul baba sujada. Masuklah lewat pintu dari kampung itu dengan sujud. Artinya dengan tunduk. Tapi mereka apa? Mereka memasukinya dengan ngesot, dengan pantat-pantat mereka. Ini mereka tahrif, melecehkan. Ini orang-orang Yahudi. Wadkhulul baba sujada. Kemudian Allah mengatakan wa qulu hittatun, dan supaya memasukinya dengan tunduk, dengan khusyuk sambil minta ampun. Kata hittah ini artinya adalah istaghfir, mohon ampunan, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa? Di sini mereka membuat tahrif. Kata hittah ditambah nun. Jadi hintah. Yang artinya apa? Hintah itu gandum. Ya. Ini memasuki negeri itu supaya dengan sambil minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampunan kepada Allah, tapi mereka malah kemudian minta gandum. Ini pokoknya nggak kurang ajar. Ya. Ini ahlul kitab, orang Yahudi seperti itu. Maqulu hatta jadi hintah. Ya. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini mereka yasma'una kalam Allah, ngerti tapi suka membuat tahrif. Maka banyak dari kaum muslimin yang juga seperti itu, tahu ngerti tapi kemudian merubah. Kadang-kadang karena banyak masalah, ya. Sebenarnya ngerti kebenaran, tapi mungkin karena tidak mau dikatakan merusak kultur masyarakat yang ada, gak gaul katanya. Atau ada juga yang lebih parah lagi, khawatir kehilangan pengikut, ya, atau khawatir dan lain sebagainya, berbagai kekhawatiran. Maka akhirnya sunnah dan syariat dikorbankannya, ya. Ini nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah ulama su', ya. Seperti ini adalah alimun fajir, orang tahu tapi jahat, ya. Tahu tapi jahat. Kalau jahat kepada manusia masih ringan, ya. Ngerampok, ngambil harta masih ringan. Ini jahat kepada tuntunan, jahat kepada syariat, mengkebiri ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, merubah kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini adalah sangat fajir, ya. Ini mereka yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu, kemudian mereka merubahnya. Dan banyak seperti itu. Diberikan pilihan yang terbaik, mereka minta yang hina. Diberikan manna dan salwa, ya. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala hukum mereka selama 40 tahun mereka
kebingungan, tidak bisa keluar, tidak tahu arah. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka makanan yang siap makan. Bukan siap saji, siap makan sudah. Manna salwa. Sudah siap makan. Maka ini kan nikmat sekali kenikmatan itu. Kemudian mereka minta ganti, ya. Ngeyel dan tidak sabar. Mereka mengatakan minta, qalu ud'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardh. Mintakanlah kepada Rabbmu untuk mengeluarkan apa dari isi perut bumi. Ditanam-tanaman min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Min baqliha dari sayur-sayurannya, wa fumiha ya, bawangnya, ya, adas dan basol, ini bawang, ya. Nah, ini mereka seperti itu, padahal itu harus nanam, harus ini, kemudian repot lagi, masih harus masak. Ini sudah siap. Ini mereka. Makanya Allah mengatakan atastabdiruna alladzi huwa adna billadzi wa khair. Atastabdiruna alladzi huwa adna billadzi wa khair. Apakah kalian mengganti yang hina ini? Dari pilihan Allah Subhanahu wa taala sudah terbaik itu kemudian diganti dengan yang lebih hina seperti ini. Ini mereka orang-orang ahlul kitab merubah. Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Setelah mereka akal, mereka memahaminya, mengakalnya, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka sadar, tahu kalau itu hak. Maka itu banyak kisah dalam Al-Qur'an. Dari mereka tahu kebenaran, namun kemudian mereka merubahnya. Ketika di surat Al-An'am misalkan juga, hurrimat alaihim syuhumahuma awil hawaya aw makhtalata bi'adhm. Diharamkan kepada mereka, dihalalkan binatang ternak, tapi diharamkan dari binatang itu syaham. Ya. Syaham syuhumahuma. Yani lemak-lemaknya. Haram, enggak boleh dimakan. Ya. Mereka pun kemudian berbuat hila, merubahnya. Ya. Dari gaji atau dari lemak-lemak itu, ya. Itu kemudian mereka buat minyak, kemudian mereka jual, ya. Kemudian mereka mengatakan kami kan tidak makan, tapi kami makan harganya, sama aja, ya. Sama saja mengatakan kami nggak makan babi, kami melihara saja. Kami nggak makan aja tapi jualan, ya. Sama aja yang seperti ini. Ini mereka membuat hilah. Ya. Itu perilaku mereka suka merubah dari ayat Allah dan perintah syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di surat Al-A'raf. Was'alhu manil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Tanyakanlah kepada penduduk yang tinggal di pinggir pantai. Itta'tihim hitanum yawma sabtihim syur'a wa yawma yasbituna la ta'tihim. Jadi tatkala ikan-ikan datang kepada mereka di hari Sabtu, di hari yang lain tidak datang. Ini ujian kepada mereka. Diperintahkan hari Sabtu pokoknya hari ibadah, enggak boleh kerja. Maka kemudian mereka juga membuat hilah, merubahnya. Pasang jaring di hari Jumat, diambilnya di hari Ahad. Kami kan enggak kerja, enggak jaring. Ini ulah mereka. Ya. Maka ini adalah perilaku jahiliyah. Qala wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Wa idza khala ba'dhum ila ba'd. Ketika mereka sudah menyepi, sebagian yang lain, yang sudah jauh dari komunitas orang-orang mukmin, sudah kumpul dengan kroni-kroni dan setan-setan mereka, apa kata mereka? Qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Mereka mengatakan atuhaddithunahum, apakah kalian itu mengajak bicara dengan mereka dengan apa yang Allah telah membuka ke atas kalian? Liyuhajjukum bihi. Ini mereka merasa lebih. Buat apa mereka itu?
Apakah kalian tidak mikir? Ini mereka. Jadi setelah kumpul dengan kroni-kroni mereka, dengan bolo kurowonya mereka, maka kemudian omongannya beda lagi. Keluar aslinya. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna ma yu'linun. Maka kemudian dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah mereka itu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitab illa amani. Di antara mereka ada orang-orang ummi yang tidak tahu nulis, tidak tahu kitab, tidak tahu ngitung, kecuali hanya angan-angan wa inhum illa yabunnun. Dan tidak ada bagi mereka kecuali hanya persangkaan saja. Ya. Ini mereka sudah ngerti, tapi sok tahu ini kan. Tidak ngerti tapi sok tahu. Ini ada di antara mereka yang seperti itu. Karena itu pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim." Celakalah bagi orang-orang yang menulis kitabullah, al-kitab, dengan tangan-tangan kotor mereka. Ini tahrif yang mereka buat. Ya. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah, padahal itu dari tangan mereka. Ya. Tulisan-tulisan mereka sendiri. Ini dari tangan mereka ini. Hadza min liyashtaru bihi thamanan qalila. Untuk membelinya dengan harga yang murah. Ini sikap-sikap mereka kepada syariat dan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dianggapnya sebagai satu murahan, melecehkan seperti itu. Ini perilaku-perilaku ahlul jahiliyah dari kalangan kitabiyin, dari kalangan orang-orang ahlul kitab. Maka ikhwan fillah azakumullah, ini qudwahnya ahlul jahiliyah dari orang-orang Yahudi dan Nasrani dan yang lainnya. Imma alimun fajir, seorang alim yang fajir, yang tidak mengamalkan ilmunya, ngerti tapi nggak mau ngerti, seperti para ahbar ini, para rahib-rahibnya Yahudi. Mereka orang-orang ahli agamanya Yahudi itu orang-orang pintar, ngerti kebenaran, namun tidak mau tahu. Mereka rubah, mereka pukul-pukul sendiri. Atau abidun jahil, ahli ibadah yang bodoh tadi, yang tidak mengamalkan, yang beramal dengan tanpa ilmu. Ini. Maka ini mereka. Karena itu mereka menjadikan tandingan-tandingan atau menjadikan tokoh-tokoh agama mereka sebagai tandingan-tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kaumnya, umatnya ini mengikutinya tokoh-tokoh tersebut ya, dengan tanpa dalil. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, afatatma'una ayyuminu lakum. Ini khitabnya kepada Rasulullah dan juga kepada kita. Afatatma'una ayyuminu lakum. Apakah kalian tamak? Kalian berharap banyak, rakus untuk mereka itu beriman? Ayyuminu lakum, untuk beriman. Waqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Dan sekelompok dari mereka itu dulu pernah mendengar kalam Allah. Mereka ngerti tentang kalam Allah. Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Kemudian mereka merubahnya setelah mereka memahaminya, setelah mereka mengerti dengan itu. Dan mereka merubahnya dalam keadaan sadar, dalam keadaan ngerti. Artinya di atas bayyinah. Ya. Maka inilah yang dikatakan sebagai ulama-ulama yang fajir. Kalau ulama al-fajarah. Ya. Dikatakan ulaika humul kafaratul fajarah. Ya. Mereka orang yang kufur dan fajir. Nasallallahu salaman afiyah. Mengerti, mendengar, memahami akan kitab Allah, akan kalam Allah Subhanahu wa taala,
namun mereka juga melajarinya namun tidak mau tahu. Bahkan merubahnya. Dan itu masyhur dari mereka. Merubah lafadznya atau merubah maknanya sebagaimana tadi sudah kita singgung di antara lafaz-lafaz yang mereka rubah. Dan itu ternyata diadopsi juga oleh sekelompok dari umat ini yang suka buat tahrif, ya. Seperti tahrifnya orang-orang Mu'tazilah, ya. Mana istawa dirubah dengan istawla, ya. Allahu ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Kalau istawa ini diarti dengan istawla, ya, dirubah. Kemudian juga banyak waja'a rabbuka ay waja'a amru rabbik katanya yang datang pada ayat jelas waja'a rabbuka dan Rabbmu datang. Kemudian mereka mengatakan waja'a amru rabbik yang datang itu perkaranya bukan Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah datang? Mereka seperti itu. Kemudian juga wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu. Mereka rubah menjadi wa kallamallaha. Ini maknanya sudah beda. Karena wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara dengan Musa alaihi salam. Tapi kalau dirubah wa kallamallaha Musa, Nabi Musa mengajak bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mereka rubah. Ini yang kemudian mereka tidak bisa bicara, yakni bungkam ketika dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa kallamahu rabbuh. Wa kallamahu rabbuh dengan bentuk jumlah ismiyah. Wa kallamahu rabbuhu. Maka ini sudah enggak bisa ngomong lagi. Karena di sini tidak bisa di otak-atik secara nahwu atau secara enggak bisa. Ini mereka yang sok tahu, sok keminter dengan kitab Allah. Ini juga terjerumus ke dalam kesesatan. Maka inilah para ulama yang fajir. Tahu maknanya, tahu pemahaman yang benar, namun kemudian tidak konsisten. Kenapa? Karena mengikuti kepada hawa nafsunya. Setelah mereka ngerti, mereka paham memahami maknanya, maka mereka melakukan semuanya itu adalah karena mengikuti hawa nafsunya dan juga tujuan-tujuan duniawiyah, syahwat, ya, kepuasan. Sebagaimana kisah seorang penzina dari Ahlul Kitab, dari orang Yahudi di masa Rasulullah SAW. Yang kisah itu ketika itu mereka minta bertahkim kepada Rasulullah, ya. Minta berhukum kepada Rasulullah. Padahal sebenarnya hukum itu ada di kitab mereka sendiri, Taurat. Ya. Ini. Maka ini mereka. Bagaimana juga dibahas dalam Syekh Shalih Al-Fauzan dan hal ini kita masyhur dari mereka. Ketika pada ayat-ayat rajam, kalau yang melakukan itu adalah dari tokoh-tokoh mereka, ini bangsawan dari mereka, maka tidak ditegakkan hukum. Tapi kalau dari rakyat jelata, orang bawahan, maka ini ditegakkan hukum pada mereka. Ini mereka. Sampai ketika didatangkan Taurat, kemudian dibacakan, ayat rajam ditutupi. Ayat rajam maka Abdullah bin Salam, ya, seorang Yahudi yang masuk Islam, mengatakan itu angkat ke tangan kamu itu. Maka ternyata juga ayat rajam itu juga ada di mereka. Ya. Ini mereka karena tidak mau menegakkan hukum kepada tokoh-tokoh mereka. Karena itu kisahnya Khaz'amiyah, ya, Makhzumiyah, seorang wanita dari Bani Makhzum. Ya. Bani Makhzum ini kan termasuk dari bangsawan Quraisy, ya, di bangsawan Quraisy. Ketika dia mencuri, perkara sudah sampai pada Rasulullah. Kemudian ini bagaimana? Terus minta syafaat bagaimana supaya jangan ditegakkan hukum, jangan dipotong tangan. Namun bagaimana untuk bisa sampai pada Rasulullah? Kemudian akhirnya minta wasilah kepada anak pungutnya Rasulullah, anak adopsinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini. Maka kemudian Rasulullah SAW pun marah dan kemudian mengatakan,
dulu orang-orang Yahudi itu seperti itu. Ahlul kitab ketika hukum itu diberlakukan kepadanya, mengena kepada orang-orang bangsa mereka, maka tidak ditegakkan. Namun kalau kepada orang rendah kemudian ditegakkan hukum itu. Maka ini merupakan sunnahnya jahiliyah dari kalangan kitabiyin. Bagaimana dalam kisah zina ini? Ini Rasulullah SAW. Dikatakan qala hina man zana rajul min al-yahud, ketika seorang Yahudi berzina dengan seorang wanita dari Yahudi pula. Faqalu, mereka mengatakan idhabu ila hadzal rajul yanuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Pergilah kepada orang ini, yakni kepada Muhammad alaihi wasallam. Karena mereka hanya ngerti Muhammad ini adil. Mereka ngerti. Ini. Li'annahu ya'lamuna anna at-Taurat fiha ar-rajm. Karena mereka tahu bahwasanya dalam Taurat itu ada hukum rajam. Ternyata dalam Al-Quran juga ada hukum rajam. Ini. Mereka minta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum la yuriduna ar-rajm. Mereka tidak menghendaki untuk dirajam. La'allahu yaqumu fihi ma bi hukmin ashal min ar-rajm. Mereka berharap orang yang berzina ini, zina muhsan, zina yang sudah menikah ini, orang yang sudah menikah tapi berzina maka hukumnya dirajam. Mereka berharap untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan daripada rajam. Rajam harus mati ini ya. Mati dalam keadaan dikubur, setengah badannya dilempari batu sampai mati. Ini. Maka mereka pun datang kepada Rasulullah SAW untuk minta hukum kepada si laki-laki berzina ini dan juga kepada si wanita yang berzina. Maka Rasulullah SAW kemudian bertanya, ini, apa yang kalian dapati dalam Taurat tentang hukum orang yang berzina? Ini Rasulullah SAW menanyakan kepada mereka dulu, kenapa kok meminta tahkim kepada Rasulullah dan tidak kepada Taurat? Kemudian mereka pun juga menipu kepada Rasulullah. Kami menghukumi orang kena rajam ini, ya, wajahnya didoreng-doreng, ya, dihitamkan, kemudian dinaikkan di atas keledai, kemudian diajak ajak keliling kampung, keliling pasar, sambil dihinakan saja. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menanyakan kepada Abdullah bin Salam. Dan ini salah satu dari tokoh mereka, dari tokoh agama mereka yang kemudian masuk Islam, ya. Dari pendetanya atau tokoh agama, kiainya orang Yahudi, ya. Ini Abdullah bin Salam, yang kemudian masuk Islam, ya. Maka kemudian mengatakan, kan tahu benar, ngerti apa yang ada dalam Taurat, dan mengatakan kadzabu ya Rasulullah, mereka semua itu dusta. Maka kemudian Rasulullah SAW minta didatangkan lembaran-lembaran Taurat. Tatkala mereka menghadirkannya, mendatangkannya, kemudian seorang yang mengatakan Ibnu Suraya ini menutup, ya, ayat tangannya itu pada ayat rajam, ditutup. Kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, angkat tanganmu itu. Ketika diangkat ternyata itu adalah ayat rajam. Ayat rajam ini itu termaktub dalam Taurat. Maka Nabi SAW pun menghukuminya untuk merajamnya dengan batu sampai keduanya mati. Ini suami dua orang laki perempuan yang berzina sudah sama-sama menikah ini dirajam sampai mati. Bagaimana hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya. Maka ini mereka tahrif, merubah ketentuan-ketentuan hukum dari syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan menyembunyikan hukum yang sebenarnya. Ini. Dan seperti ini banyak sekali, ya. Seperti tadi sudah saya sebutkan, kisahnya mereka disuruh masuk ke pintu ke negeri yang sudah dijanjikan itu.
Ini maka juga mereka merubahnya. Maka itu merupakan sunnah-sunnah ahlul jahiliyah, ternyata juga diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Ini nun, maka dikatakan anekdot dari para ini kan dikatakan nun di situ ada nun bid'ah ya. Nun Yahudi ini. Maka sama seperti lamnya Mu'tazilah dengan nunnya Yahudi. Ya. Lamnya pada istawa yang kalau lamnya dihilangkan kan mereka ditambah lam jadi istaula ya. Istawa kemudian ditambah lam di sini. Istaula. Ya. Jadi istaula. Sama seperti kata hitta kemudian tambah hindah. Ini. Maka ini sama persis ya. Ini nunnya Yahudi, lamnya Mu'tazilah ya. Ini perilaku ahlul jahiliyah. Dan seperti itu juga banyak dirubah dalam perkara-perkara ibadah. Dan sudah banyak berubah memang dari tidak hanya dalam masalah itu, tapi juga kemudian lebih berkembang dalam masalah ibadah, dirubahnya dari tuntunan ya. Seperti dalam puasa ini pun juga banyak ya, yang kemudian dirubah dari yang tidak ada tuntunan atau ditambah-tambah dari yang tidak ada tuntunan ya. Ini harusnya kita beribadah dengan khusyuk, dengan tenang, dengan mencermati. Jadi kemudian jadi ribut. Ya. Dari zikir-zikir yang dibaca keras, bersaut-sautan di antara tarawih, di antara sholat tarawih. Habis itu kemudian teriak-teriak. Hal yang tidak ada tuntunan, itu dianggap hanya suatu kebaikan. Ya. Ya akhirnya kemudian anak-anak muda biasanya terus ya jadi bahan cengengesan aja di belakang ini sholawat ini yang imamnya atau bilalnya mengucapkan shollu alaihi ya, ucapkan supaya bersolawat pada Rasulullah. Yang di belakang bicaranya ya, macam-macam pokoknya ada macam-macam. Ini selalu ada yang tuang Allah katanya di belakang banyak karena teriak namanya. Ini seperti itu hanya jadi bahan pelecehan. Ya. Sudah lafaz-lafaz itu meskipun lafaz itu baik itu tidak sesuai dengan tuntunan, ditambah lagi dilecehkan. Ya. Jadi dengan tahrif seperti itu aja. Ini dalam keadaan tidak sadar. Kalau seperti itu adalah satu sisi adalah jelas itu merupakan kedurjanaan, sisi yang lain adalah ada tasyabbuh dengan orang-orang ahlul jahiliyah dari kalangan kita ini. Ini jemaah mendakkan Allah Subhanahu wa taala yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Yang mesti kita juga waspada, kita mesti menghitung diri ya. Ini dan seperti ini banyak, ini merupakan perilaku-perilaku dari ahlul jahiliyah. Maka mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini lebih kita menundukkan hati kita dan jiwa kita, kemudian untuk kita lebih mengarahkan jiwa kita kepada tuntunan ya. Berikan semangat kepada kita untuk kita dalam berbuat dan beramal, dalam kita berkata pun juga senantiasa dibangun di atas dalil, tidak asbun, tidak asal nyemplong saja. Orang Solo bilang alasan jeplak ya. Ini jangan sampai seperti itu. Ya kalau mungkin kepada orang ini juga namanya penghinaan. Tapi kalau asal bunyi terhadap ayat-ayat Allah ini lebih parah, lebih berat. Ya. Kalau misalkan kita asal ngomong kepada orang ini pun juga satu hal yang meskipun itu lebih ringan ya, tapi itu juga menyakitkan orang. Apalagi kalau yang seperti itu adalah dilakukan terhadap ayat-ayat Allah atau kepada hukum-hukum dan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini ikhwan fillah dan satu permasalahan yang mudah-mudahan menjadi koreksi bagi kita di bulan suci Ramadan. Kita berharap agar kita menjalani ibadah di bulan Ramadan ini benar-benar di atas tuntunan, dibangun di atas keilmuan, dan juga kita berharap agar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik agar kita senantiasa sejalan dan amal ibadah kita diterima, tidak termasuk golongan orang-orang yang dalam kerugian. Ini wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.